Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan adik-adik yang telah mengikuti penyuluhan anti korupsi yang akan saya jelaskan hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Wiken Fatmana Putri dari kampus Prodi D3 Keperawatan Belitung. Baik, kita kenalan dulu ya kakak-kakak dan adik-adik. Yang sini adiknya namanya siapa dan sekolahnya di mana? Saya Deus Pranata, sekolah di SD Negeri 4 Pasijuk. Saya Heni Listri, sekolah di SMA Negeri 1 Sejuk. Saya Renda Febrian, sekolah di SD Negeri 4 Pasijuk. Saya Alda Ngapela, sedang berkuliah di UT. Baik, kakak-kakak dan adik-adik tahu saya di sini mau menjelaskan apa? Baik, kakak-kakak, saya di sini akan menjelaskan penyuluhan anti korupsi. Baik. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi berasal dari kata Latin corruptus dan corruptio, yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian. Lanjut, ada beberapa macam-macam korupsi di lingkungan sekolah dan kampus. Yang pertama ada mencontek, kedua ada sering terlambat, ketiga copy paste tugas teman, dan keempat tanggung jawab. Mencontek atau tindakan kejujuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mencontek atau tindakan kejujuran. Mencontek adalah tindakan tidak jujur atau curang untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dalam ujian atau permainan. Mencontek dapat berdampak negatif bagi pelaku seperti kehilangan rasa percaya diri, tidak dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri, dan dapat dikaitkan dengan bibit korupsi. Yang kedua, terlambat. Terlambat kadang tidak bisa dihindari dan itu manusiawi. Bisa jadi ada kepentingan mendesak atau hal lain yang membuat kita terlambat. Tetapi bisa terjadi jika terlambat terjadi berkali-kali, maka itu patut untuk dipertanyakan. Nah, yang ketiga, copy paste. Copy paste untuk plagiarisme adalah kegiatan mencatat karya orang lain tanpa usaha dan kerja keras. Bagi mahasiswa atau adik-adik, biasanya copy paste dilakukan karena malas mengerjakan tugas atau agar tugas selesai dan cepat. Dan terakhir, tanggung jawab. Belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas tepat waktu sehingga menaati setiap tata tertib adalah bentuk tanggung jawab. Contoh-contoh tanggung jawab ada 5. Yang pertama, patuh terhadap tata tertib dan aturan di sekolah dan di kampus. Kedua, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, belajar yang rajin dan tekun. Dan keempat, menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik. Dan yang kelima, menghormati guru dan dosen. Baik, di sini ada faktor yang terjadi korupsi. Yang pertama ada keserakahan, kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, dan keempat pengungkapan. Nah, di sini juga ada pencegahan agar tidak terjadinya korupsi, yaitu untuk dapat bertahan secara optimal, pemenahan terhadap diri dan kampus atau sekolah. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. Memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan bahaya melakukan tindakan korupsi. Nah, baik. Sekarang saya telah menjelaskan tentang apa itu korupsi. Sebelum saya menanyakan kepada adik-adik, apakah
kalian ada yang mau ditanyakan kepada saya? Baik Kak, saya Heni Yulistri. Saya ingin menanyakan, tadi kan Kakak menjelaskan tentang tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga menaati setiap tata tertib adalah bentuk tanggung jawab. Jadi pertanyaan seperti apakah contoh dari tanggung jawab tersebut? Apakah ada lagi? Saya Kak, saya Elda Nopela. Saya juga ingin menanyakan bagaimana mencegah korupsi di lingkungan kampus. Baik, kakak-kakak, saya akan menjawab dari pertanyaan kakak Heni terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya seperti apakah contoh dari tanggung jawab ya? Ya. Baik, contohnya yang pertama itu patuh terhadap tata tertib dan aturan di sekolah dan di kampus. Kedua, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kakak-kakak dan adik-adik ini apakah telah mengikuti tata tertib yang ada di kampus dan di sekolah? Sudah. Bagus. Dan juga apakah kakak-kakak dan adik-adik telah menggunakan seragam dan atribut sesuai hari yang ditetapkan di sekolah dan di kampus? Nah, baik. Dan yang ketiga, belajar yang rajin dan tekun. 4. Menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik. Dan yang kelima, menghormati guru dan dosen. Dari kelima tersebut, apakah kakak-kakak dan adik-adik telah melakukan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi? Ya. Baik, saya akan menjawab lagi pertanyaan dari kakak Elda. Untuk mencegah korupsi di lingkungan sekolah, dapat melakukan beberapa hal, yaitu menanamkan nilai-nilai integritas dan karakter anti korupsi sejak dini. Kedua, mengembangkan kesadaran kritis dan moral siswa. Ketiga, membentuk budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai anti korupsi. Keempat, memberikan contoh yang baik oleh guru. Kelima, memberikan ceramah tentang pendidikan karakter anti korupsi. Keenam, memberikan pemahaman kepada siswa tentang undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Nah, apakah yang saya jawab telah jelas? Sudah. Baik. Tadi kan saya telah menjelaskan ada 4 macam-macam korupsi di lingkungan sekolah dan kampus. Dari kakak-kakak dan adik-adik, apakah ada yang menambahkan atau kakak-kakak adik-adik tahu macam-macam korupsi yang ada di lingkungan sekolah dan kampus? Saya Kak, Silakan. bolos sekolah sama titip absen. Oke. Saya juga ingin menambahkan Kak, yaitu memasukkan data beasiswa. Oke. Baik. Dari kakak siapa tadi? Kakak Heni sama kakak Elda bolos sekolah dan menitipkan absen dan juga memasukkan data beasiswa. Yaitu termasuk tindakan korupsi yang ada di lingkungan sekolah dan kampus. Baik kakak-kakak dan adik-adik, saya telah selesai untuk penyuluhan anti korupsinya kepada adik-adik dan kakak-kakak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang anti korupsi. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.